TPA atau tempat pemrosesan akhir merupakan suatu infrastruktur yang ada hampir di setiap kota atau kabupaten di Indonesia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018, tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Menurut data yang dimiliki oleh Kementerian KLHK, di Indonesia telah terdapat lebih dari 400 TPA, tetapi hanya 10% yang beroperasi secara maksimal. Kondisi tersebut berjalan beriringan dengan banyaknya timbulan sampah harian di kota-kota besar. Salah satunya adalah DKI Jakarta. Sebagai ibu kota Indonesia, tentu ia memiliki kontribusi besar terkait timbulan sampah yang diproduksi setiap harinya. Timbulan sampah ini pun diangkut menuju TPA milik DKI Jakarta, yaitu TPST Bantar Gebang. TPST Bantar Gebang merupakan tempat pengolahan sampah terpadu yang berlokasi di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sejak tahun 1986, DKI Jakarta sudah membuang sampah-sampahnya ke TPST Bantar Gebang. Pada tahun 2019, jumlah sampah yang terangkut sebanyak 7.000 hingga 7.500 ton per hari, dengan komposisi terbanyak adalah sampah organik, yaitu 55%. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pun memprediksi bahwa TPST ini akan penuh pada tahun 2002 dengan melihat jumlah sampah yang masuk telah mencapai 7.000 ton per hari. Besarnya volume sampah ini menjadi kontributor besar penghasil gas rumah kaca yang berasal dari gas metana. Untuk mengurangi bahaya tersebut, manajemen TPST Bantar Gebang membuat rumah komposting yang bekerja sama dengan lembaga swasta, yaitu PT Godang Tua Jaya dan PT Navigator Organik Indonesia dalam mengolah sampah menjadi pupuk kompos serta daur ulang plastik menjadi biji plastik. Composting area tersebut terletak di dalam area TPST Bantar Gebang. Lokasinya berseberangan dengan zona 1 atau zona A dan berdekatan dengan area plastik recycling. Secara keseluruhan, pengomposan yang dilakukan di TPST ini menggunakan teknik open windrow composting. Pada teknik open windrow composting, akan terjadi proses penimbunan sampah yang berlangsung selama 21 hari dan melalui 2 tahapan, yaitu dekomposisi dan pembalikan sampah. Selanjutnya, terdapat proses pembuatan kompos bubuk yang melalui 2 tahapan, yaitu pemilahan sampah anorganik dan pencacahan. Sampah yang telah terpilah siap untuk diproses dengan dibawa sebuah mesin menuju mesin pencacah dan diproses hingga hancur. Langkah terakhir adalah pembuatan kompos granul. Proses pembuatannya berlangsung selama 7 hingga 10 hari dengan beberapa tahapan, yaitu proses pencampuran, pengeringan pertama, penyaringan granul, pengeringan kedua, dan pengemasan. Selain aspek teknis, kegiatan composting merupakan upaya yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Menurut UPT TPST, tahun 2020, pengelola TPST Bantar Gebang telah merekrut cukup banyak pemulung sebagai pekerja di unit pengolahan daur ulang sampah dan kompos, mencapai 350 orang pemulung. Sebagai tanggung jawab sosial, pemerintah DKI Jakarta memberikan jaminan kesehatan BPJS kepada para pemulung. Tak hanya Indonesia dan TPST Bantar Gebang saja, beberapa negara lain telah mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengatasi permasalahan sampahnya melalui metode composting. Salah satunya adalah Sri Lanka. Kuliah Pitya Urban Council atau KUC di Sri Lanka telah menerapkan fasilitas pengomposan yang mengelola sampah biodegradable. Sistem compostingnya juga menggunakan sistem windrow yang mampu menangani hingga 10 metrik ton limbah. Di KUC, sampah dibawa ke fasilitas oleh traktor, diperiksa secara menyeluruh, dan dipilah. Sampah yang bisa terurai pun dimuat ke dalam bingkai kayu menggunakan loader dan ditumpuk secara bertahap. Pada proses penggilingan pertama, dilakukan setelah 2 minggu dan setelahnya dilakukan setiap minggu. Air lindi dari sampah dipisahkan ke fasilitas pengolahan melalui sistem drainase beton.
Air limbah yang telah diolah digunakan kembali di fasilitas pengomposan untuk penyiraman dalam proses penggilingan. Kompos yang telah matang diayak menggunakan sekat. Residunya dikumpulkan dan sebagian dari kompos dicampur dengan sampah segar untuk mengontrol kelembapan dan kepadatannya. Pada tahap terakhir, dalam proses pengomposan di KUC adalah uji kualitas produk akhir. Uji kualitas ini mencakup uji kelembapan, rasio pasir, pH, N, P, K, Mg, OC, dan rasio Cn. Jika dibandingkan dengan TPST Bantar Gebang, tidak dilakukan uji kualitas kompos yang dihasilkan, padahal jumlah produksinya cukup banyak, yaitu 1.500 hingga 600 kg. Hal ini dapat mengaruhi besar permintaan dari pembeli kompos, sehingga produk yang dihasilkan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Sampai saat ini, KUC telah mampu mengurangi jumlah limbah organik yang dibuang ke TPA. Dari total 2,1 ton per hari, sekitar 1,79 ton per hari didaur ulang pada fasilitas daur ulang dan hanya 0,32 ton per hari dibuang ke TPA. Jika dibandingkan dengan TPST Bantar Gebang, limbah organik yang masuk ke dalam fasilitas composting di KUC jumlahnya jauh lebih sedikit. Akan tetapi, hal ini menyebabkan proses yang dilakukan lebih efisien dan menghasilkan kompos dengan kualitas yang lebih baik. Hal ini belum dapat diterapkan dengan baik oleh TPST Bantar Gebang, di mana masih banyak komplain dari warga sekitar mengenai lingkungan yang tidak nyaman dan mengganggu. Selain aspek teknis, terdapat 6 aspek non-teknis lain yang juga difokuskan oleh KUC, yaitu kondisi sosial, kesadaran dan kooperasi publik, aspek kelembagaan, kemampuan tata kelola, aspek keuangan, dan aspek teknologi. Pada tahun 2009, dikenakan suatu proyek percobaan bernama Bell Collection System, suatu sistem yang memasang nada unik pada kendaraan yang digunakan untuk mengumpulkan sampah biodegradable untuk melakukan pendekatan kepada warga. Warga dapat langsung membuang sampah pada kendaraan tersebut. Pada tahun 2014, KUC juga membagikan tas daur ulang ke rumah-rumah warga. Ia juga mulai mengimplementasikan pembuangan dan pengumpulan limbah yang sudah dipilah dari sumbernya ke seluruh kota. Adanya fasilitas composting ini membuka lapangan kerja baru hingga ke 9 desa tetangga. Jika dibandingkan, terdapat beberapa aspek non-teknis yang mirip di antara kedua fasilitas pengomposan di KUC dan TPST Bantar Gebang, yaitu terbukanya lapangan pekerjaan baru, kesehatan pekerja yang sudah terjamin oleh pemerintah, dan kenaikan peminat terhadap kompos. Namun, terdapat beberapa aspek non-teknis lain yang perlu ditingkatkan di Bantar Gebang, seperti sistem untuk pemilahan sampah dari sumbernya. Selain itu, kualifikasi pekerja juga harus tetap diperhatikan. Hal ini guna meminimalisir kesalahan yang terjadi di lapangan. Melalui perbandingan-perbandingan tersebut, kami merekomendasikan beberapa perbaikan untuk TPST Bantar Gebang, baik dari segi teknis maupun non-teknis. Untuk segi teknis, rekomendasi pertama adalah memperbanyak fasilitas pengelolaan sampah, seperti penampungan unit biogas kecil untuk limbah khusus yang bermasalah, dan fasilitas landfill semi-rekayasa untuk pembuangan sampah residu. Rekomendasi kedua adalah meningkatkan pemeliharaan fasilitas composting. Peningkatan pemeliharaan ini akan berdampak pada berkurangnya komplain dari masyarakat sekitar, juga timbulnya penyakit yang dialami oleh masyarakat sekitar. Dalam segi non-teknis, kami merekomendasikan perbaikan kepada TPST Bantar Gebang untuk meningkatkan efisiensi dana operasional. Dengan meningkatnya teknis composting, diyakini bahwa dana operasional akan dikeluarkan secara efisien. Hal ini dimaksudkan agar biaya operasional yang dilakukan TPST Bantar Gebang tidak hanya dibebankan pada pemerintah, namun juga dapat dibantu oleh hasil penjualan kompos yang dihasilkan. Selanjutnya adalah menemukan cara untuk mendapatkan dukungan lebih dari pemerintah, guna menemukan solusi jangka panjang untuk masalah yang dihadapi oleh TPST Bantar Gebang di masa depan.
Rekomendasi yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran dan ketersediaan masyarakat di sekitar. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajak warga untuk mulai memilah sampah sehingga memudahkan proses composting di TPST Bantar Gebang. Ribuan solusi yang ditawarkan tentu tidak akan berjalan baik tanpa adanya kontribusi dan kesadaran seluruh pihak. Oleh karena itu, mari bijak memilah dan mengurangi sampah mulai dari diri sendiri.